Terima kasih. Selamat siang Prof dan selamat siang Bapak Moderator. Mungkin nama saya. Ya, oke. Nama saya Julius Soeharto dari Rumah Sakit Panembahan Senopati, Bantul, Yogyakarta. Mungkin langsung saja dan sifatnya mungkin feedback akibat daripada permasalahan yang ditimbulkan keterkaitan dengan piutang kami yang ada di Rumah Sakit Panembahan Senopati. Daripada pelayanan Jamkesmas yang sampai saat ini belum terbayar dan mungkin tidak hanya rumah sakit kami tapi mungkin juga rumah sakit yang lain. Sampai dengan klaim kami yang kita ajukan di bulan Desember 2013 kurang lebih nilai totalnya sekitar 26 M sekian. Sampai dengan saat ini kita belum mendapatkan satu informasi yang pasti keterkaitan akannya pembayaran ini. Hanya sempat kami mendapatkan pernyataan dari Ibu Menteri Nafsiah Boy yang katanya sampai rasa-rasanya memikirkan klaim daripada Jamkesmas 2013 ini katanya mau bunuh diri. Akan tetapi karena mengingat keberadaan daripada rumah sakit sekian banyak, mungkin sekitar 1000 sekian rumah sakit se-Indonesia, akhirnya Ibu Menteri tidak jadi bunuh diri. Hanya berharap ada 3 hal. Yang pertama, mengharapkan agar permasalahan yang ada di rumah sakit daerah, pemerintah daerah tidak berdiam diri. Dan hal ini sebenarnya bagi rumah sakit, bagi pemerintah daerah kami di Kabupaten Bantul sudah berusaha semaksimal mungkin untuk istilahnya menjembatani supaya apa yang menjadi klaim piutang kami itu bisa terbayar. Kemudian langkah yang ketiga, menginstruksikan kepada para rekanan obat jangan menghentikan pendistribusian obat. Kemudian langkah instruksi yang ketiga menyampaikan bahwa supaya klaim BPJS dipercepat. Untuk yang Pemda dalam hal ini juga sudah berusaha menjembatani. Untuk instruksi yang kedua itu sepertinya menjadi satu hal yang nonsen karena nyatanya para rekanan obat sampai saat ini selalu menuntut dan kalau tidak dibayar akan menghentikan pembayaran pengiriman obatnya. Kemudian yang ketiga, keterkaitan untuk klaim BPJS memang saat ini sudah agak mulai lancar dan BPJS sudah berusaha untuk apa yang menjadi target. Oke, saya kira maksudnya sudah ditangkap, biar ya. Kalau maksudnya memang sudah, intinya supaya pembayarannya itu kapan supaya berjelas. Intinya kapan dibayar gitu ya. Prof Akmal, jadi piutang 2015 saya kira Jamkesmas ini yang barangnya perlu klarifikasi. Silakan langsung aja, Prof. Sudah ya, jadi intinya menggunakan dana APBNP yang waktunya nanti akan dibahas dengan DPR. Oke. Pakai mic itu biar didengar di sana. Ya. Singkat aja. Terima kasih, Prof. Mungkin kalau seandainya nanti pembayaran yang ngadep kamera sana. BPJS yang klaim BPJS itu bertahap, mohon sekali untuk Rumah Sakit Panembahan Senopati bisa diprioritaskan untuk yang tahap pertama, Prof. Karena kami betul-betul menjadi satu hal yang sangat mendesak bagi kami untuk bisa beroperasional dan sebagai rumah sakit daerah saya rasa tidak mungkin untuk menutup pelayanan. Supaya pelayanan kami tetap berjalan, kami mengharapkan sekali agar
klaim kami yang sebesar itu bagi pemerintah daerah Bantul yang hanya luasannya seperti itu harus melayani yang sekian banyak, mohon untuk bisa diprioritaskan untuk pembayaran klaim kami yang Jamkesmas yang sekitar 26 sekian miliar Oke, itu. Terima kasih. Sudah dicatat oleh Prof. Mungkin ada pertanyaan kedua, silakan cepat saja, silakan. Waktu yang disiapkan oleh beliau 30 menit. Tolong yang singkat, padat, jelas gitu. Silakan. Tolong dibantu panitia untuk petugas mic-nya biar lebih cepat. Terima kasih, Dr. Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Akmal, mohon maaf terkait dengan pelayanan BPJS. Nama, asal? Dr. Puji dari RSUD Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Prof. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan BPJS, acuan kita adalah Perpres yang telah dikeluarkan oleh Presiden nomor 12 tahun 2013 yang kemudian ada perubahan dan sebagainya. Yang itu masih belum mencerminkan petunjuk teknis bagaimana kita melayani dalam pelayanan BPJS. Sehingga akhirnya muncul SE yang jumlahnya sekian banyak, yang itu penerjemahannya juga bervariasi. Sehingga kami berharap, Prof, dalam waktu dekat ada satu petunjuk teknis yang baku, yang betul-betul dikeluarkan oleh kementerian, yang itu menjadi acuan kita dalam pelayanan BPJS. Karena kalau tidak demikian, semua bisa diterjemahkan bermacam-macam di daerah, karena BPJS itu punya asumsi yang tidak sama. Akibatnya apa? Setiap pelayanan kita koordinasikan di daerah-daerah yang lain, selalu ada satu ketidaksamaan dalam penerjemahan layak dan tidak layaknya. Yang kedua, tentang pembayaran mau tidak mau rumah sakit ini sangat dipengaruhi oleh cash flow pendapatan kita. Sehingga dalam Perpres sebenarnya sudah diatur kapan kita harus masukkan dokumen klaim, kapan mereka harus membayar, jika terlambat mereka akan didenda. Sampai dengan sekarang ternyata tidak. Kapan itu kira-kira harus dilaksanakan secara strict? Artinya apa? Bahwa Perpres itu punya kekuatan hukum yang sangat kuat. Dan sampai dengan sekarang pun, ini kabar bahwa RSUD Jombang sampai dengan sekarang baru dibayar di bulan April. Itu pun ternyata tidak lengkap. Jadi Januari itu klaim kita yang 100% hanya dibayar sekian persen. Karena mereka menyatakan tidak layak. Nah, tidak layaknya dari mana tanpa umpan balik. Nah, ini yang tidak benar. Karena kami inginkan adalah kami melakukan data klaim 1000 pasien, kami butuh umpan balik 1000 pasien tersebut. Jangan 1000 yang kita klaimkan itu kemudian dibayar seenaknya sendiri tanpa umpan balik. Ketika kita cross ke mereka hanya bilang tidak layak, tidak layak, tidak layak. Tidak layaknya di mana? Wong mereka itu bukan klinisi kok menyatakan tidak layak. Berarti apa? Kita lah yang harus menentukan layak tidaknya. Sehingga ini harus ada satu petunjuk teknis yang tepat agar itu bisa digunakan sebagai acuan secara nasional, bukan MOU, karena MOU itu bisa dinegosiasi di daerah masing-masing dan itu akhirnya menjadi kelemahan bagi kita dan kekuatan bagi BPJS. Karena apa? Kampanyenya adalah nirlaba. Kami tidak ingin bahwa BPJS kemudian mencari laba. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ada dua pertanyaan. Satu tentang juknis yang lebih jelas. Yang kedua, saya kira mungkin ranah BPJS ini, tapi mungkin bisa dikoordinasikan karena menyangkut prosedur klaim ya sesuai dengan Kepresnya yang dilaksanakan secara konsisten. Silakan, Prof.
Baik, ada lagi yang ketiga, silakan. Nanti yang keempat ini, oke, silakan. Sebutkan nama dan alat dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof. Targib dari Rumah Sakit Margono Soekario Purwokerto. Ada dua pertanyaan Prof. Yang pertama mengenai angin surga yang katanya mau ada revisi beberapa tarif tindakan-tindakan, salah satu contohnya bedah saraf dan ortopedi juga termasuk masalah implan. Ini saya ingin tahu langsung dari Prof. Apakah ini benar atau kapan? Kalau memang benar, apakah dalam waktu dekat atau masih dalam tahap wacana? Yang kedua, perbedaan tarif antara tipe A dengan tipe B, rumah sakit tipe A dengan tipe B, termasuk juga tipe B pendidikan. Apakah benar ini ke depan akan ada revisi tambahan? Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Prof. Langsung tentang revisi. Ya, silakan. Baik, yang keempat, belakang dulu tadi, sebentar, nah Ibu. Silakan, nanti Ibu. Oke, yang keempat dulu, nomor 4, nanti Ibu nomor 5. Silakan. Masih ada 10 menit. Di situ aja nggak Pak?
Ngadep kamera. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami akan bertanya mengenai proses pengadaan obat, Pak. Nama dari mana? Nama saya Gusmanto dari Rumah Sakit Umum Daerah Aji Barang, Banyumas, Pak. Oke. Jadi sebagai salah satu penyokong atau supporting agent daripada program CKN adalah proses pengadaan obat dan alkes, di mana semuanya diatur di dalam proses e-katalog dan e-purchasing. Tapi permasalahannya adalah ketika kita melakukan proses e-katalog dan e-purchasing, ternyata memang barangnya seringkali kosong ya. Bahkan ada beberapa kali kita lakukan e-purchasing, ternyata di situ dijawab, tetapi jawabannya permintaan ditolak ya. Karena barangnya belum ready dan seterusnya. Jadi kira-kira dari Kemenkes bagaimana tanggapannya? Yang pertama, yang kedua adalah berkaitan di dalam Permenkes kalau nggak salah dikatakan bahwa untuk alat-alat kesehatan itu nantinya akan diatur di dalam compounding apa namanya? Kompendium, betul, kompendium alat kesehatan. Tetapi sampai dengan saat ini saya belum pernah melihat bagaimana kompendiumnya dan judulnya saja kita nggak tahu gitu. Terus yang terakhir, yang ketiga adalah ini program CKN, kira-kira nanti ketika kemudian presiden yang baru kemudian terpilih, kira-kira akan berlanjut apa tidak? Terima kasih. Baik. Ikuti debat capres. Prof. Akmal perlu diketahui bahwa selain yang hadir di Raker Nas Arsada, juga beberapa rumah sakit daerah hari ini memasang Skype juga mendengarkan diskusi ini. Silakan Pak Prof. Akmal untuk jawaban tadi sebentar sebelum kelima. Silakan Prof tentang e-katalog dan ambil mic-nya. Pertanyaannya apakah distributornya yang menjawab tidak ada? Kalau mungkin Anda pegang mic. Yang menjawab adalah prinsipalnya, Dok. Jadi yang menjawab adalah yang punya barang. Ya gitu. Jadi bukan distributornya,
Jangan khawatir, tetap berjalan karena undang-undang. Silakan yang saya kira yang terakhir ini, pertanyaan kelima. Silakan Ibu. Nama dan dari mana? Pertanyaan tegas jelas karena tinggal 5 menit. Silakan. Terima kasih, saya Dr. Wiwi dari Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember. Terkait dengan kebijakan BPJS, di mana Lihat kamera. Ya, Ya. di mana pada saat ini rumah sakit terbebani dengan masalah surat eligibilitas peserta, yang seharusnya masalah kepesertaan itu merupakan beban dari yang mempunyai kepesertaan yaitu BPJS, sekarang ini dibebankan kepada rumah sakit. Hal tersebut berakibat pada tidak efisiennya petugas, harus kita menambah petugas di bagian admisi. Kemudian yang jelas, apabila ada SEP yang kita tidak tahu tentang database, karena database itu kita nariknya dari pusat. Sedangkan petugas kami kalau ada masalah trouble dengan VPN yang menghubungkan dengan SEP, sehingga SEP tidak bisa terbit, itu akibatnya rumah sakit tidak bisa mengeklaim. Dan hal tersebut apabila kita komplain ke BPJS itu merupakan beban karena di dalam Permenkes tentang BPJS itu disebutkan salah satu adalah administrasi pelayanan. Padahal dari beberapa konsultan kebijakan, administrasi pelayanan yang dimaksud itu adalah bukan administrasi kepesertaan. Yang benar bagaimana kami perlu dukungan dari seluruh rumah sakit di sini apabila berkenan sebaiknya kebijakan tentang kepesertaan kita kembalikan yang mempunyai data tentang kepesertaan. Sehingga tidak akan menambah beban dari tugas rumah sakit, bahkan tidak akan merugikan rumah sakit apabila sampai terjadi masalah yang tidak bisa terklaimkan. Sampai dengan saat ini, seperti itu yang terjadi. Jadi mohon kebijakan hal tersebut dikembalikan kepesertaan kepada yang punya kepesertaan, pelayanan kita fokus pada pelayanan. Demikian mungkin yang bisa kami usulkan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Akmal tentang kepesertaan saya kira. Baik, sudah ya? Oke, saya kira itu. Ya. Oke, jadi dia gini, nanti ada alamat email dari yang kita berikan pada saudara sekalian. Setiap hari Selasa di Kemkes itu selalu diskusi tentang JKN ini, yang berbagai yang terkait diskusi di situ. Kementerian Kesehatan sebagai regulator mengaturnya sehingga masalah-masalah ini bisa dibahas di sana. Jadi selain pertanyaan tadi, tolong yang tertulis bisa dikirim, nanti akan diolah setiap minggu untuk update. Yang